Oke, pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa namanya tentang pusat massa ya, bahwa kita sudah membahas tentang XPM, YPM, RPM, FPM, APM. Bahwa ternyata pusat massa itu bisa kita hitung ya kan. Kemarin kita bisa menghitung eh, posisinya, XPM-nya, YPM-nya, RPM-nya, FPM-nya, APM-nya, FPM-nya. Kita sudah mempelajari juga mengenai makna-makna FPM, APM, FPM ini ya. Eh, Sekarang kita akan mempelajari mengenai momentum linear. Momentum linear. Sebenarnya judul bab besarnya adalah momentum linear dan pusat massa. Tapi kemarin sudah kita bahas yang pertama ada itu momentum linear partikel, ya kan? Yang pertama, momentum linear partikel itu memiliki definisi V sama dengan M dikali V. Karena V adalah kecepatan, kecepatan adalah vektor, V maka momentum linear juga vektor. Satuannya yaitu kilogram meter per sekon. Yang kedua, kemudian kita karena momentum linear itu adalah vektor. Jadi ketika ada apa ya? eh, sebuah bukan sebuah bukan sebuah juga. Jika misalnya ada sebuah contoh ya kan. eh, Partikel ini bergerak eh eh sini ya kan. Misalnya partikel bergerak dengan kecepatan V sebesar 5 meter per sekon. Sudut antara partikel dengan apa ya, sumbu X itu adalah 30 derajat. Maka momentum linear itu terdiri dari momentum linear pada sumbu X dan momentum linear pada sumbu Y. Pada sumbu X, M, V, X. Sebelum itu kita akan bahas dulu ini. Kita bisa menguraikan si V ini terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y.
Maka Vx kita peroleh 5 V karena dia di samping theta. V cos 30 derajat. Vy kita peroleh karena dia di depan theta kan. Kan Y ini bisa kita geser ke sini kan. Kan ini di depan theta. Maka dia akan menjadi eh V sin 30 derajat. Atau 5 cos 30 adalah setengah akar 3. Atau 5/2 akar 3. Sementara itu, sin 30 adalah setengah, maka 5/2. Maka kita bisa memperoleh momentum linearnya sebesar, maka Px. Karena momentum linear adalah vektor, maka akan ada komponen X dan komponen Y. Maka komponen X-nya adalah Px sama dengan MVx gitu kan. Atau M kali 5/2 akar 3. Vy-nya MVy. Maka akan menjadi M dikali Vy kan. Vy-nya 5/2. Itu arah sumbu J. Kesimpulannya, P itu adalah Vx I ditambah Py J. Atau 5/2 M akar 3 I ditambah 5/2 M J. Hingga kita peroleh momentum linearnya adalah ini. 5/2 M akar 3 I ditambah 5/2. Seperti itu. Kita coba percantik ya. Perjelas. Buat percantik. Kita kemarin sudah belajar juga mengenai sistem partikel ya. Mengenai partikel-partikel yang tersusun oleh mengenai sebuah sistem yang tersusun oleh partikel-partikel ya. Kita sudah mempelajari kemarin mengenai sistem yang sudah mengenai sistem yang tersusun atas partikel-partikel. Sehingga sistem itu ketika sistem itu terdiri dari partikel-partikel, maka dia juga memiliki momentum linear. Atau kita sebut sebagai momentum linear sistem partikel. Artinya sistem ini terdiri dari partikel-partikel atau banyak partikel. Linear sistem partikel. Artinya sistem ini terdiri dari banyak-banyak partikel. Contoh yang sudah kita punya kemarin, yang sudah kita kerjain itu ini. Oke. Dengan asumsi kemarin itu kita bahas M1 sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan M. Ini. Hmm. Oke. Jadi eh ternyata sistem-sistem ini mempunyai, ternyata ketika sistem-sistem ini bergerak ke arah sini, bukan ya, bukan sistem itu. Bergerak ke arah sini misalnya, dan dia bergerak ke arah sini misalnya, dan dia bergerak ke arah sini misalnya. Sistem ini, pusat massa sistem ini ternyata memiliki momentum linear. Jadi kan kita tahu sistem itu terdiri dari partikel-partikel. Jadi ketika partikel-partikel ini memiliki
momentum linear, maka pusat massa dari sistem ini mempunyai momentum linear. Ini misalnya adalah V sama dengan 5 meter per sekon gitu. V sama dengan uh, ini V1, V2 ya. Ini V1 sama dengan 3 meter per sekon. V3 sama dengan 6 meter per sekon. Bagaimana modelnya? Gitu kan. Kan kemarin kita sudah punya informasi yang sudah kita dapatkan ya. Kita kemarin sudah mendapatkan persamaan ini. Kita kita kan kemarin kita kan ke pertemuan lalu kita bisa menghitung pusat massa dari kecepatan dari pusat massa kan. Nah, ketika abang kalikan ini dengan sigma m ya kan, maka abang akan memperoleh sigma m kali fpm sama dengan m1 v1 ditambah m2 v2 ditambah m3 v3 ditambah. Maka M kali V kan itu kan pusat massa kan. Maka ini M kali V kan momentum kan. Maka ini kita sebut sebagai momentum linear dari pusat massa. M1. Ini P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah seterusnya. Jadi ketika sistem ini terdiri dari partikel-partikel dan partikel-partikelnya bermassa dan memiliki kecepatan, maka pusat massa dari sistem ini akan memiliki momentum juga. Gitu. Berapa momentumnya sih? PM sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah plus plus. Gitu. Jadi kita bisa mengerjakan ini dengan sangat mudah. Ya. Hmm. Hmm. Kita bisa mengerjakan ini dengan sangat mudah. Ini kita hapus dulu ya kecepatan. Kita buat aja. Oke. Kita bisa mengerjakan. Jadi kalau ada ditanya berapakah momentum linear? Momentum linear dari pusat massa sistem ini, maka kita bisa mengerjakannya dengan sangat mudah. Maka ppm sama dengan P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah bla bla. Karena sistemnya terdiri dari tiga partikel, maka dia terdiri dari tiga momentum linear aja ya kan. Maka karena ini ke arah X negatif dan maka dia menjadi minus 3I. Oh, salah ya. Tadi kita asumsikan dulu ya. M1 itu sama dengan M2 sama dengan M3 sama dengan sehingga karena ini ke arah X negatif maka menjadi M kali V1 X ya kan. Karena ini oke sebelum itu kita tahu bahwa momentum linear itu adalah vektor. Sehingga kita harus melihat arahnya kan. Nah, karena benda satu itu hanya bergerak ke arah X, maka momentum linearnya ke arah X ya kan. Sehingga ini menjadi M kali V1 X ya kan. M kali V1. Tapi ke arah X, maka dan ini juga mengarah ke arah X negatif ya kan. Mengarah ke X negatif. Sehingga kita peroleh
jawabannya jika jadi 3 M kali V ya kan. V1 X ke arah I X ditambah V2. V2-nya mengarah ke Y positif. Ya kan ke atas ya. Maka menjadi 5 MJ. Kenapa J? Karena dia mengarah ke Y positif. Ditambah P3-nya mengarah ke X positif sebesar 6 MI. Jadi pertanyaannya kenapa ada M-nya? Karena kan P1 itu kan M1 V1 X gitu. P2 M2 oh V2 Y karena mengarah ke Y dia ya. P3 M3 V3 Y. V3 X. Seperti itu. Ya kita karena ini vektor kita jumlahkan I dengan I, X dengan I, Y dengan Y kan. Karena I dengan ini ada ini, maka min 3 MI tambah 6 MI. Maka kita peroleh 3 MI ditambah 5 MJ. Maka ini akan menjadi P. Sehingga kesimpulannya ketika hmm, sebuah sistem terdiri dari partikel-partikel dan partikel-partikel itu memiliki pusat massa, maka pusat massa itu kita bisa menghitung momentum linear pusat massanya. Tetapi catatannya partikel-partikel itu harus memiliki kecepatan. Seperti itu ya. Nah, oke. Okay. Oke. Kita sekarang bisa persamaan ini yang atas ini yang ini ya. Yang ini kita bisa sederhanakan ya kan. Kita tahu bahwa ppm itu adalah sigma M dikali FPM. Kita akan menggunakan ini untuk apa? Untuk mencari nah, oke, sebelum itu kita tandain ini dulu ya. Kita buat ini seperti ini. Terlalu cerah. Oke. Kemudian kita akan mencari. Oke. Abang sudah jelaskan ke kalian kan. Kalau kita turunkan sisi kiri, maka sisi kanan harus kita turunkan. Jadi kalau sisi kiri abang turunkan terhadap waktu, maka sisi kanan harus abang turunkan terhadap waktu. Jadi persamaan ini akan abang turunkan terhadap waktu sisi kiri dan sisi kanannya. Tujuannya untuk apa? Nanti kita lihat. Apa tujuannya? Jadi sebelum itu kita masuk ke judul. Maka ketika kita turunkan sisi kiri terhadap waktu, maka sisi kanan harus kita turunkan terhadap waktu. Kita tahu bahwa dv per dt itu adalah percepatan sesaat ya kan? Atau karena karena v-nya adalah vpm, maka ini menjadi apm. Jadi ini dpm per dt. Nah, dari sini kita peroleh bahwa ini adalah hukum Newton kedua atau F atau sigma F ya kan. Hukum Newton kedua atau sigma F.
Maka kita peroleh sigma F sama dengan dpm per dt. Nah, ini kita simpan ya, kita terima aja dulu. Untuk apa ini nanti kita tujukan untuk apa. Sama ini nanti akan kita gunakan untuk hal penting ya, tapi kita simpan dulu. Judulnya, judul dari apa ini kan kita simpan dulu ya persamaan ini. Oke. Persamaan ini akan kita gunakan nanti, tapi sekarang kita simpan dulu dan diterima dulu persamaan. Oke. Sekarang kita udah masuk ke tadi kan kita bahas momentum linear, ada bab satu. Momentum linear terdiri dari momentum linear partikel, kemudian momentum linear sistem partikel, dan kemudian ketiga itu kita akan membahas mengenai apa namanya itu ketiga itu. Oke nih. Ketiga kita akan membahas mengenai eh tumbukan dan impuls. Tumbukan dan impuls ya. Nah, kita harus paham. Sebelum itu kita akan melihat tumbukan. Apa itu tumbukan? Ya, tumbukan adalah ya bertumbukan ya kan. Simpelnya kalau kita ambil sebuah kasus sederhana lah, pemukul memukul bola gitu ya. Pemukul memukul bola. Jadi kayak pemukul itu kan asumsikanlah pemukul itu kayak gini dah. Bola besar. Pemukul ini adalah bola besar ya. Inilah pemukul bola besar. Pemukul adalah bola besar. Pemukul itu pemukul pemukulnya adalah bola besar. Dan bola kecil adalah yang dipukul gitu. Ceritanya bola besar ini memukul bola kecil. Awal mula bola kecil diam. Gitu. Jadi ceritanya kayak memukul bola, ya kan? Ibaratnya kita ini pemukul kan, ini pemukul ini memukul bola, bola kecil ini. Bola kecil ini diam. Pemukul ini memukul bola. Berarti dia memberikan gaya, ya kan? Ke si bola kecil ini sebesar F. Itu gaya yang diberikan dia sebesar F. Nah, nah, eh dan lama dia memukul, lama dia memukul, lama dia memukul itu sebesar lama dia memukul selama delta T kita sebutlah misalnya ya dia jadi ceritanya pemukul ini memukul bola ya kan. Tapi lama proses dia memukul ini selama delta T gitu. Lama dia memukul. Saya harap paham ya, Bang. Harap kalian paham maksudnya lama dia memukul. Lama lama prosesnya gini. Lama gini dia kan. Ini kan diberikan DVT kan. Dia diberikan gaya kan. Nah, lama ini kita sebut delta T gitu. Lama dia memukul ini. Lama lama si pemukul ini memukul bola kecil ini gitu. Oke. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan yang tadi ya. Kita pakai persamaan yang ini. Sehingga eh, delta V sama dengan dp dt gitu. Atau dp sama dengan sigma f dt.
ya kan? Eh, tetapi kita tidak akan menggunakan, kita simpan dulu ini ya, karena agak ambigu ya untuk beberapa orang. Beberapa orang juga paham. Tapi ketika bola besar ini memukul bola kecil, ya kan? Ketika pemukulan memukul bola kecil akan ada gaya kan? Berarti karena ada gaya yang diberikan selama waktu delta t, maka bola kecil yang semula diam akan bergerak, ya kan? Berarti akan ada perubahan kecepatan, ya kan? Yang semula diam akan bergerak. Bola yang kecil yang semula diam akan bergerak. Berarti akan ada perubahan kecepatan. Karena ada perubahan kecepatan, akan ada kita sebut sebagai perubahan momentum. Kenapa akan ada perubahan momentum, Bang? Kan kita tahu perubahan momentum itu kan delta P sama dengan P final dikurang P inisial. Berarti MV final dikurang MV inisial. Berarti MV final dikurang P inisial gitu. Berarti bola yang semula diam akan bergerak, ada akan bergerak gitu. Jadi sehingga delta P-nya ada. Sehingga delta P sama dengan itu gaya yang diberikan si pemukul selama rentang waktu dia memukul bola itu. Seperti itu ya. Nah, delta P ini kita sebut sebagai impuls. Seperti itu. Ini persamaan ini berlaku jika dan hanya jika, artinya syarat utamanya gaya itu konstan, konstan, tetap. 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, 5 Newton gitu. Kemudian bagaimana jika gaya itu merupakan fungsi dari waktu? Maka untuk fungsi dari waktu kita bisa menggunakan persamaan yang udah kita cari ini, persamaan yang ini tadi. Oh, nggak usah ini. Oke. Karena kita tahu delta P itu adalah perubahan, ya kan, perubahan momentum. Delta P bisa juga kita anggap sebagai dp. Delta T bisa juga kita anggap sebagai dt. Maksudnya dp dt itu apa? Ya delta P dp itu ya delta P juga, tetapi untuk selisih yang sangat kecil ya 2,000000001 dikurang 2. Kan selisih sangat kecil, dt juga gitu. 2,00001 dikurang 2 gitu. Kan selisih ini sangat kecil, selisih 2,00001 kurang 2 ini sangat kecil. DP-nya sangat kecil. Jadi DP ini untuk nilai yang sangat kecil. Sangat kecil. Itu juga DT, sangat kecil. Seperti itu. Sehingga kita bisa mencari delta P-nya menjadi DP sama dengan FDT. Atau delta P sama dengan integral FDT. Sehingga untuk fungsi, untuk F bukan untuk gaya bukan variabel, untuk gaya yang variabel, maka kita akan menggunakan ini. Oh, sebelum itu kita catat dulu ini ya. Kita buat syarat batasnya ya. Ini ini T akhir, ini T awal.
Kemudian kita lingkarin ya. Ya. Nah, ini untuk V yang bukan V ini merupakan fungsi waktu. Seperti itu. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya tadi itu. Sebuah pemukul, ya kan, bola besar ini memukul sebuah bola kecil selama waktu dia memukulnya selama pemukul memukul bola kecil selama waktu delta T sama dengan 4 sekon gitu. Gaya yang diberikan F sama dengan T tambah 2 T kuadrat. Ya, dalam satuan Newton ya kan. Ini delta T 4 sekon. Atau kalau kita spesifikkan memukul bola kecil selama memukul bola kecil mulai dari ya kan mulai dari waktu, jadi dia tepat akan memukul bola kecil itu dia pada waktu ya kita sebut 2 sekon lah ya kan. Kemudian dia melepas, dia kemudian tidak sesaat setelah memukul bola kecil itu kita sebut T final 4 sekon. Nah, gaya yang diberikan V sama dengan T tambah 2T kuadrat. Di sini kan V merupakan fungsi waktu ya kan. Pertanyaannya, berapa impuls yang diberikan? Maka impuls sama dengan delta. Maka karena ini merupakan fungsi waktu, maka dia integral ya kan. Dari batas 4 sekon ke 2 sekon. F kali dt. Jadi 4 ke 2 F-nya adalah T ditambah 2T kuadrat dt. Maka hasilnya adalah 1/2 T kuadrat ditambah 2/3 T pangkat 3. Ya, 42. Ini hanya masalah integral. Sehingga kita peroleh 1/2 4 kuadrat ditambah 2/3 4 pangkat 3 dikurang 1/2 4 1/2 2 pangkat 2 ditambah 2/3 2 pangkat 3. Ini bukan ditambah ya, tapi dikurang. Dikurang. Ini kalian pelajari aja di internet ya, integral ini. Kita nggak punya waktu untuk menjelaskan. Seperti itu. Ya, kita peroleh impulsnya itu uh,
sebesar 43,33. Oh, bukan ya, kilogram meter per sekon. Kilogram meter per sekon. Seperti itu ya. Itu untuk impuls yang fungsi waktu, untuk gaya fungsi waktu. Bagaimana dengan impuls yang tidak fungsi waktu ya? Sangat mudah ya. Tinggal kalikan aja V kali delta T. Jadi misalnya kan, kita konteks yang sama ya. Eh, contoh yang sama, tetapi bukan gaya fungsi waktu ya, tetapi gaya konstan gitu. Tapi ingat, ini kan ke arah sumbu X ya kan, X positif kan. Dan dia awal mulanya diam kan. Maka ini kita sebut sebagai I. Karena awal mulanya diam maka ini I kan. Berapa? Kemudian yang kedua, berapa impuls yang diberikan? Yang kedua ini, misalnya gaya yang diberikan itu bukan fungsi waktu atau kita misal kalau gaya yang diberikan itu 3 Newton lah. Maka impuls yang diberikan adalah V kali delta T. Maka 3 dikali 4 dikurang 2. 6 kilogram meter per sekon. Ini searah sumbu X positif ya. Nah, sekarang begitu. Bagaimana jika bukan kita tidak melihat besar gaya yang diberikan gitu. Tetapi bagaimana jika kita melihat hanya perubahan dari kecepatan impuls itu ya. Kecepatan dari benda itu. Jadi ketika sebuah benda menabrak sebuah dinding, dia akan apa namanya? Sebuah benda contoh soal lah ya. Nah, bagaimana kasusnya seperti ini? Kita bukan melihat gaya yang diberikan, tetapi kita melihat kecepatan si benda itu. Jadi ada sebuah bola ya kan. Ceritanya bola ini bergerak ke sini, menabrak dinding, itu mantul ke sini. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian eh Theta theta dia theta inisialnya itu sebesar 30 derajat dan theta finalnya 45 derajat terhadap garis vertikal ini. Sehingga berapakah, tapi lihat V0-nya itu 10 meter per sekon dan V finalnya 10 meter per sekon. Ini besarnya ya, maksudnya besarnya. Walaupun kan beda arah dia kan, tetapi ini konteksnya besarnya. Nah, tentukan impulsnya, impulsi benda ini gitu. Saya harap Abang harap kalian paham kasusnya ya kan. Karena impuls itu adalah vektor atau delta P ya kan. Eh, maka impuls itu terdiri dari impuls pada sumbu X, perubahan momentum pada sumbu X, dan perubahan momentum pada sumbu Y. Nah, berarti kita akan mengamati kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y. Berarti keadaan awal kita uraikan. Dan awal seperti ini kecepatannya. Karena ini
sejajar sama ini, dan sumbu vertikal dan sudut antara sumbu vertikal dan garis miring ini adalah theta inisial, maka sudut antara garis vertikal ini dan perpanjangan garis ini adalah theta inisial juga. Itu juga ini. Karena ini merupakan, kalau kita buat di gini kan, karena ini merupakan garis vertikal dan sudut antara garis vertikal dan ini adalah theta final, dan ini garis miring ini adalah perpanjangan dari ini, eh apa ya, ini si V final ini, maka ini juga theta final. Sehingga kita bisa menguraikan keadaan awalnya ya. Keadaan awalnya si benda begini. Kecepatannya ke sini sebesar V0, kurang besar ya gambarnya. Kecepatannya V0 itu sebesar ini, V0. Sudut antara ini dan ini adalah theta inisial. Ketika V0 ini kan kita bisa uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. V0Y sama per jadi V0 X. Maka kita peroleh V0 X-nya, karena V0 X kalau kita geser ke sini kan dia di depan theta inisial, maka V0 X itu menjadi V0 sin theta inisial. Karena V0 Y ini di samping theta inisial, maka V0 Y menjadi V0 cos theta inisial. Kemudian kita gambarkan keadaan akhirnya, keadaan akhir si partikel itu bagaimana? Seperti ini. Theta final ini, V final ini bisa kita uraikan terhadap V final pada sumbu X dan V final pada sumbu Y. Karena V final Y ini di samping theta, maka ini menjadi V final cos theta final. Karena V final X ini di depan, kalau kita geser ke sini kan dia di depan theta kan. Maka V final X ini menjadi V final sin theta final. Sehingga kita akan mencari perubahan momentum pada sumbu X-nya adalah M V final X dikurang M V, v inisial X, atau dari dua ini kita peroleh V final X-nya adalah M V final sin theta final dikurang V inisial sin theta atau sin nol ya. Sin nol, ya, sin ini theta inisial. Atau kita peroleh karena masanya di sini diketahui adalah 500 gram. Kalau kita ubah ke kilogram itu setengah kilogram, maka dia menjadi setengah. V finalnya kita ketahui adalah 10 meter per sekon, dan V inisialnya adalah 10 meter per sekon juga besarnya ya. Karena ini kan udah dalam konteks besar. Karena kita udah memasukkan, oh ya kita lupa ini ya. Di sini apa yang salah, bang salah. Ini karena V0Y ini akan ke arah ke bawah kan. Kalau kalian lihat di sini kan di penguraian vektor ini. Maka ini menjadi minus ya. Maka ini menjadi V final itu 10 sin theta finalnya itu theta finalnya kita ketahui adalah 45 derajat. 45 derajat dikurang 10 sin 30 derajat. Atau ini ke arah X ya kan. Maka ini menjadi 5, oke, kita masukkan setengahnya kedua ya, ke 10. Kita masukkan setengahnya ke dalam kurung, maka ini akan menjadi 5 sin 45 derajat dikurang 5 sin 30 derajat. Sin 45 adalah setengah akar 2 ya kan. Berarti 5 per 2 akar 2. Atau 5 per 2 akar 2. Dikurang 5 sin 30 kan itu setengah, 5 per 2.
Delta P. Kemudian kita bisa mencari delta PY-nya ya. Delta PY sama dengan MV final Y dikurang MV final P inisial Y. Maka kita peroleh M-nya kita keluarkan, V final cos theta final dikurang V inisial cos theta inisial, ya kan? Atau V0 ini. Karena masanya setengah kilogram dan kecepatan akhirnya adalah 10 meter per sekon, besar kecepatan akhirnya. Cos 45 derajat dikurang 10 meter. Kecepatan awalnya 10 meter per sekon juga besar kecepatan awal maksudnya. Cos 30 derajat. Kita masukkan ke dalam setengah maka akan menjadi 5 cos 45 derajat dikurang 5 cos 30 derajat. Dan ini ke arah I positif. Ke arah I ya. Ke arah Y ya, bukan ke arah I. Tetapi saya lihat ada bang salah. Ada salah hitung. Ini salah. Kita tahu bahwa P final inisial itu adalah minus minus V0 cos theta inisial. Maka ini akan menjadikan menjadi kurang V0 cos theta inisial. Maka akan menjadi plus ya kan, min jadi plus V0 cos theta inisial. Maka akan menjadi ini tadi V0-nya 10 ya, setengah 10 cos theta cos 45 derajat ditambah 10 cos 30 derajat. Seperti itu. Maka setengahnya masuk ke dalam menjadi 5 cos 45 derajat ditambah 5 cos 30 derajat. Cos 45 derajat berapa? 5 per 2 akar 2 ya, bukan akar 3, akar 2. Tambah 5 per 2 akar 3. Ini ke arah D. Sehingga perubahan momentum secara keseluruhan adalah delta Px ke arah I dan delta Py ke arah D. Atau kita masukkan ini semua. Dan sudah kita peroleh. Sehingga impulsnya adalah ini. Impuls dalam notasi vektor ya. Kalau bahasa apa? Itu ya. Mudah sih kan. Kalian hanya perlu menguraikan dia. Menguraikan awal dan akhir. Oke, contoh yang keempat ya. Semisal sebuah bola kecepatannya 5 meter per sekon menabrak sebuah dinding, ya kan? Ketika tepat akan menabrak sebuah dinding, ya kan? Tepat akan menabrak, ingat ya. Tepat akan menabrak sebuah dinding. Jadi asumsinya seperti ini. Gini, oke, sama dengan 5 meter per sekon. Dan dia memantul, ya kan? Ceritanya ini kondisi menabrak awal ya, kan? Awal akhirnya seperti ini. Dia memantul, ya kan, sebesar 6 atau sebesar 5 meter per sekon juga, ya kan? Berapakah perubahan momentum atau berapakah impuls impuls bola? Karena ditanya hanya impuls bola, berarti kita hanya menghitung impuls bola. Berarti delta P sama dengan I sama dengan delta P sama dengan MV final dikurang MV inisial. Lihat,
Ketika dia mau menuju bola kan ini ke arah X positif ya. Maka dan ketika memantul ini kan awal ya kan, ini akhir. Tengok, ketika dia memantul dia ke arah X negatif ya kan. Berarti menjadi min 5M dikurang, tengok ini kan positif kan ke arah kanan. Maka ini positif berarti tetap aja 5M. Berarti menjadi minus 10M. Ini searah sumbu X ya kan. Nah, jadi perubahan momentum sistem ini bola ini adalah itu adalah min 10M. Seperti itu ya. Oke. Oke. Kita sudah membahas tiga contoh ya dengan impuls dan kita sudah membahas dengan makna fisiknya ya. Oke. Kemudian bagaimana jika sistem sekarang bukan partikel saja? Jadi contohnya seperti uh, uh, kan tadi kan kita hanya membahas mengenai perubahan momentum hanya si bola ini saja kan, hanya satu bola. Kayak yang ini kan kita memukul bola, bolanya yang awalnya dia mengalami perubahan momentum, atau bola yang memantul mengalami perubahan momentum, atau ya bola yang memantul juga mengalami perubahan momentum. Sekarang bagaimana jika bukan hanya satu bola, banyak bola ya kan sistemnya? Maka contoh kelima lah. Oh, sebutlah contoh kelima ini tumbukan sistem partikel. Ini tidak contoh, ini hanya petunjuk untuk selanjutnya ya. Ini hanya petunjuk untuk selanjutnya, tapi ini sangat penting ya. Jadi akan abang bahas sedikit untuk pengenalan aja ke depannya. Nah, ada sebuah bola pada sebuah lantai ya kan, bermassa M dan F. Dia bergerak ke sini sebesar F. Kemudian bola bola ini awalnya diam ya kan, awalnya kan. Kemudian akhirnya ternyata si sistem ini bergerak ketika dia apa ya? Ketika dia kan awal mula dia bola satu menabrak bola kedua, bola satu bola A menabrak bola B ya kan. Nah, awal mula bola A menuju ke bola B dan setelah mereka bola A menabrak bola B, ternyata bola B itu bola A ini ternyata bola A ini sekarang bergerak dengan kecepatan, ini kita sebut kecepatan awal ya, setengah V0 lah kita sebut, dengan kecepatan setengah V0. Kemudian bola B ini karena udah ditabrak dia bergerak dengan kecepatan setengah V0 juga. Nah, pertanyaannya ya kan, berapakah perubahan momentum sistem partikel tersebut. Maksudnya apa bang sistem partikel? Jadi dua bola ini kita anggap sebagai sistem partikel. Jadi dua bola ini kita anggap sebagai
sistem gitu. Jadi kita mengamati dua bola ini saja. Kita hanya mengamati dua bola ini saja. Jadi kita anggap ini sebuah sistem. Kita hanya mengamati dua bola ini saja. Nah, berapakah perubahan momentum dari sistem partikel tersebut? Maka kita peroleh delta PM ya kan. Delta P sama dengan delta PM, delta ppm ya kan, atau perubahan momentum pusat massa. Kita udah tadi mendapat bahwa momentum pusat massa itu adalah ini ya kan, ppm sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 gitu. Dan seterusnya. Berarti perubahan momentum pusat massa itu sama dengan perubahan momentum pusat massa. Kan kita tahu perubahan momentum itu kan, perubahan itu kan kita tahu P keadaan awal dan keadaan akhir gitu. Maka P final benda satu tambah P final benda 2 akan dikurang dengan P inisial benda satu ditambah P inisial benda 2 kan. Maka kita peroleh kan. Maka berapa kecepatan awalnya? Kan pada awalnya benda ini diam ya kan. Jadi kalau kita uraikan ini menjadi MV final benda satu ditambah MV final benda 2 dikurang MV final V inisial benda satu ditambah MV inisial benda 2. Kan awal mulanya si benda dua ini kan diam, atau kita ini enggak usah kita bawa AB ya biar sesuai notasi ya. Ini kita sebutlah benda satu, ini kita sebut benda dua, ini benda satu benda dua. Kan awalnya si benda dua ini diam ya kan, maka ini menjadi nol ya kan kondisi awalnya. Nah, maka perubahan momentum pusat massa itu menjadi MV final ditambah MV final M ya kan. Maka benda satu ini asumsinya ya gitu. Benda satu benda dua ini itu masanya sama untuk memudahkan perhitungan. Maka MV final tambah MV final 1 dan tambah MV final 2 itu momentum 1 tambah momentum 2 itu menjadi V final akhir ya. Maka akan menjadi setengah MV0 ditambah setengah MV0 karena V final benda satu kan setengah V0 kan. Ini. V final benda 2 kan setengah V0 juga, berarti setengah V0 tambah setengah V0. Karena macamnya sama, maka setengah MV final. Maka kita peroleh minus MV0 ya kan. Kan keadaan awal benda satu memiliki kecepatan V0 ya kan. Masanya juga kita anggap sama. Maka setengah MV final tambah setengah MV0 tambah setengah MV0 menjadi MV0 ya kan. Dikurang MV0 sama dengan 0. Sehingga ternyata perubahan momentum pusat massa ini adalah 0. Jadi kalau misalnya pusat massanya kita asumsikan di sini, oh nggak usah Pak, kita cari. Ya perubahan momentum pusat massa ini adalah 0. Seperti itu. Nah, dengan demikian sampai sini dulu pertemuan kita dan terima kasih. Semoga kalian memahaminya dengan baik. Jelasan dari Abang.